Gimana? Apa yang mau ditanya? Pagi, Bapak Ibu, Tifal dari Kompas TV, ada dua hal yang mau saya tanyakan Bapak Ibu. Yang pertama soal kasus hantavirus, ini kan sudah diumumkan juga dalam konferensi pers kemarin oleh Kementerian Kesehatan. Sejauh ini dari kasus yang ditemukan 20-an lebih, 3 yang tinggal, tapi ada beberapa pihak yang menilai bahwa ini berbeda dengan COVID-19. Sejauh mana kemudian masyarakat harus menyikapi munculnya hantavirus ini, mengingat walaupun kemudian beberapa pihak menilai kasus yang di Indo berbeda dengan kasus yang di kapal pesiar di luar negeri itu. Itu satu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini fenomena terkait dengan nonton bareng film Pesta Babi, Bapak Ibu, yang dilarang di beberapa daerah dengan alasan tidak mengantongi izin, dan itu ditindak oleh aparat militer. Dari beberapa aktivis HAM menilai bahwa ini melanggar hak asasi orang untuk berkesenian dan berekspresi. Sejauh mana DPR menanggapi larangan nonton bareng itu? Apakah ada hal yang dirasa tidak sesuai fakta dari film dokumenter itu yang membuat akhirnya tidak boleh ada nonton bareng itu? Terima kasih Bapak Ibu. Terkait dengan virus hantavirus, semua stakeholder sebaiknya untuk mengantisipasi dan melakukan mitigasi, jangan sampai kemudian nanti menganggap hal ini hal yang tidak perlu diantisipasi dan dimitigasi, kemudian menjadi luas dan melebar dan terjadi hal yang tidak diinginkan dan menjadi seperti yang terjadi di waktu terjadi di COVID. Jadi apapun hal-hal yang kemudian virus-virus yang nantinya bisa meluas dan melebar atau tercemar dengan mudah, ya sebaiknya sudah diantisipasi dari awal. Pintu-pintu yang memang harus dicegah ya sebaiknya dicegah sehingga jangan sampai meluas tanpa diantisipasi. Dan karena hari ini baru pembukaan sidang di DPR, nanti tentu saja komisi yang terkait kami akan minta untuk meminta penjelasan dari stakeholder yang terkait untuk melakukan pencegahan atau antisipasi terkait dengan hal tersebut. Kemudian terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif, dan apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindak lanjuti di DPR. Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga, namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik. Dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut. Selamat pagi Mbak Puan, saya Alphonse, wartawan detik.com. Saya mau tanya terkait RUU Pemilu Mbak Puan. Ini kan sampai sekarang partai-partai belum satu suara terkait RUU Pemilu, apakah akan jadi inisiatif pemerintah atau jadi inisiatif DPR. Terus kemudian apakah setelah pembukaan ini di sidang masa ini akan dimulai pembahasan RUU Pemilu begitu Mbak Puan. Terima kasih. Dari masa sidang yang lalu-lalu terkait dengan RUU Pemilu, kami semua partai sudah melakukan pembicaraan seperti yang saya sampaikan, informal ataupun formal, dengan para ketua umum, dengan semua teman-teman untuk bisa melakukan pembicaraan terkait dengan hal tersebut. Jadi apapun kami berkeinginan bahwa pemilu yang akan datang itu bisa dilakukan secara jurdil, kemudian tidak merugikan rakyat, bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ini kan memang waktunya kalau dikatakan sudah mendekati waktunya, betul. Namun bagaimana yang terbaik untuk rakyat adalah yang paling kami utamakan. Jadi kita akan terus melakukan pembicaraan sebaik-baiknya, informal dan formal. Ini terakhir,
soal ratusan WNA yang diamankan terkait judi online gitu kan. Ini kan kita tahu ya Bu, sebenarnya kebanyakan markasnya ada di luar negeri, tapi sekarang sudah bergeser ke Indonesia. Dari DPR melihatnya bagaimana? Apakah juga perlu ada pengetatan pengawasan imigrasi begitu? Ya, kita harus melakukan antisipasi, jangan sampai kemudian kalau kemudian ada pihak-pihak yang berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai tempat persinggahan atau sebagai tempat utama judi online, tentu saja itu jangan sampai terjadi, karena itu pengetatan atau antisipasi terkait dengan hal itu ya harus dilakukan bukan hanya sekarang tapi secara berkala. Jadi hal ini penting karena ini juga untuk menjaga jangan sampai ini menjadi semakin luas dan melebar. Apa? Apakah akan memanggil WI dan Ya, tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut, dan pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan NPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI. Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini tapi juga sampai tahun 2027. Terima kasih.